Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ziadatul Amalia sebagai mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tentang apa saja yang kita pelajari sebagai calon guru untuk memahami materi anak SMP kelas 8 semester 2. Perlu kita ketahui, materi SMP kelas 8 semester 2 mencakup pembahasan beberapa materi pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu mengenai tentang Al-Quran Hadis, kedua mengenai tentang akidah akhlak, ketiga tentang fikih, dan keempat yaitu sejarah kebudayaan Islam. Apa saja yang dipelajari mengenai tentang 4 materi itu? Mari kita simak. Materi SMP kelas 8 semester 2, mata kuliah Al-Quran Hadis, pembelajaran pertama yaitu mengenai tentang memaknai isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Bukan hanya mengenai tentang makna isi kandungannya saja, tetapi juga menghafalkan hingga mempelajari menerjemahkan Al-Quran Hadis, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Selain mengenai tentang memahami isi kandungan surat, materi Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2 juga mempelajari tentang bagaimana kita cara mempelajari membaca Al-Quran dengan fasaha yang baik dengan pemdan. Oleh karena itu, materi Al-Quran Hadis juga mempelajari mengenai tentang tajwid, yang diantaranya yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin yang didasari dalam 5 macam, yaitu idhar, idgham bigunnah, idgham bilagunnah, iqlab, dan ikhfa syafawi. Pembelajaran tajwid selanjutnya yaitu tentang hukum mim sukun yang terdiri dari 3 macam, diantaranya adalah idhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Materi yang kedua yaitu pembahasan mengenai tentang akidah akhlak. Kelas 8 SMP semester 2 itu pembahasan mengenai tentang rukun iman. Salah satunya yakni pembahasan tentang rukun iman Allah dan Rasulullah. Apa saja yang dibahas mengenai tentang rukun iman Allah dan Rasulullah? Pembahasan mengenai tentang rukun iman Allah dan Rasul yakni mengenai tentang macam-macam sifat Rasul dan Nabi yang meliputi dari 5 macam. Yang pertama yaitu dari sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pembahasan pendalaman tentang nabi-nabi yang dipilih dengan gelar ulul azmi, yang meliputi dari Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mengenai tentang pembelajaran rukun iman, mata kuliah akidah akhlak anak SMP kelas 8 semester 2 juga membahas mengenai tentang materi pemahaman pembelajaran toleransi. Kedua yaitu tentang pengembangan materi toleransi antar umat beragama, dan 3 yaitu praktisasi toleransi antar umat beragama. Pembahasan ini sangat penting untuk kita pelajari untuk anak SMP kelas 8 semester 2, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang banyak sekali budaya macam beraneka ragam. Tidak hanya budaya, tetapi juga pembahasan tentang beragama. Materi selanjutnya yaitu bab 3, pembahasan mengenai tentang materi mata kuliah fikih anak kelas 8 semester 2. Apa saja pembahasannya? Yaitu ketentuan, pembahasan tentang materi hutang piutang, riba, dan jual beli, yang melingkupi dari syarat-syarat macam-macam, dan pembahasan pendalaman di dalam materi SMP kelas 8 semester 2. Materi terakhir yang dibahas oleh SMP kelas 8 semester 2 yaitu pembahasan tentang sejarah kebudayaan Islam, yang diajarkan mengenai tentang kisah masa keemasan Daulah Abbasiyah, yang dimana kita ketahui bahwa Daulah Abbasiyah adalah sejarah yang paling bermakna dan paling emas dalam sepanjang sejarah agama Islam, yang telah memberikan pengembangan pendidikan dengan munculnya para ilmuwan yang sangat-sangat hebat, yaitu ilmuwan filsafat,
ilmuwan ekonomi, ilmuwan matematika, ilmuwan astronomi. Tidak hanya itu, Daulah Abbasiyah juga memberikan munculnya para ilmuwan yang sangat banyak tentang pengembangan agama Islam, pendidikan agama Islam. Yang kedua, pembahasan mengenai tentang apa saja ilmu tajwid yang dipelajari oleh anak SMP kelas 8, semester 1 dan semester 2. Seperti yang ketahui, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari untuk memberikan dampak membaca ayat suci Al-Quran secara baik dan benar. Ilmu tajwid memberikan kita materi yang sangat rinci dan sangat lengkap tentang bagaimana cara kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan secara fasahah, dengan baik dan dengan benar. Pembahasan ilmu tajwid yang dipelajari oleh anak kelas 8 MTS semester 1 adalah mengenai tentang hukum bacaan lam, jalalah, dan ra, yang dimana kategori itu dibagi menjadi dua macam, yaitu tafhim dan tarkib. Bacaan tafhim adalah bacaan yang mempelajari mengenai tentang bagaimana cara kita membunyikan huruf lam dan ra secara tebal. Sedangkan tarkib adalah bagaimana cara kita membunyikan huruf lam dan ra secara tipis. Contoh bacaan tafhim dalam lam dan ra adalah jika lam kita bisa membunyikan bacaan seperti Allahu Akbar. Sedangkan ra yaitu kiromah. Sedangkan tafhim, contoh bacaan tafhim yakni lam jalalah dengan bacaan Bismillah. Sedangkan ra bacaannya adalah Karim. Yang ketiga, dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 8 semester 2, salah satu materi yang diajarkan adalah bagaimana peran iman kepada Rasul dan Nabi dalam generasi digitalisasi. Bagaimana kita sebagai calon guru untuk memberikan pengajaran secara baik dengan mencapai tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengkolaborasi nilai-nilai keislaman dengan canggihnya digitalisasi. Seperti apa caranya? Memberikan kegiatan pembelajaran secara kreatif dan menyenangkan. Seperti memanfaatkan web quizzes untuk menjawab soal-soal mengenai tentang apa saja nabi-nabi yang tercantum oleh ulul azmi, kenapa kita harus mempercayai keimanan kita kepada Allah dan Rasul, dan yang ketiga, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan Rasul. Kegiatan ini memberikan target tujuan pembelajaran mengenai tentang pengembangan dan pemahaman mendalam mengenai tentang analisis teori siswa, dan pengembangan akademis dan serta pemikiran kritis. Yang kedua, saya akan memberikan tugas pembelajaran kepada peserta didik mengenai tentang durasi pendek dengan tema-tema kaidah Islamiyah. Cara ini saya lakukan sebagai bentuk implementasi sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu tentang berdakwah. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memulai langkah awal dengan untuk mengirimkan video-video dengan nilai-nilai keagamaan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Tidak hanya kepada lingkungan sekitar, namun bisa dengan cara yang lebih luas dengan memanfaatkan media sosial. Nomor 4. Dalam mata kuliah fikih kelas 8 semester 1, yang dimana salah satu pembahasannya mengenai tentang sholat jenazah, sholat istisqa, dan sholat gerhana. Materi ini merupakan salah satu tantangan sebagai guru untuk bagaimana kita menjelaskan kepada peserta didik bukan hanya sebagai pemahaman materi saja, tapi bagaimana kita merubah persepsi seorang peserta didik untuk mengapa sholat itu menjadi penting untuk kita lakukan, padahal hukumnya dalam syariat Islam adalah sunnah, bukan wajib. Langkah awal sebagai calon guru yang saya lakukan adalah
memberikan pemahaman kepada siswa bahwa semua kekuasaan alam semesta dan keunikannya itu tidak jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha menciptakan. Sholat gerhana yang kita lakukan adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagaimana adalah pesan tersirat bahwa kita bersyukur, takjub, dan Allah adalah sang pemberi rezeki. Jika kita dalam keadaan kekeringan, tidak luput bagaimana kita tak jauh-jauh dari pertolongan Allah yang maha pemberi rezeki. Takjub atas keajaiban indah yang telah Allah ciptakan. Kegiatan baik yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam, yaitu jika dalam keadaan kita kekeringan, kita perlu untuk berdoa dan meminta kepada Allah untuk memberikan hujan. Dengan cara apa? Yakni dengan cara sholat istisqa. Sholat istisqa itu memberikan peran bahwa begitu pentingnya kita seorang hamba untuk meminta kepada Allah turunnya hujan untuk melestarikan keindahan alam ini. Perlu di dalam kegiatan itu, dalam ibadah yang kita laksanakan itu membuktikan bahwa keseluruhan dunia, bagaimana hidup kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pemahaman mengenai tentang sholat jenazah, yang dimana yang perlu saya jelaskan kepada peserta didik, begitu pentingnya bahwa kehidupan kita selanjutnya sesungguhnya adalah dengan kehidupan ketika kita telah meninggal, yang dimana amal ibadah yang perlu memberikan pemahaman dari bagaimana kita, amal ibadah kita itu untuk menentukan bagaimana kita nanti ketika kehidupan kita selanjutnya setelah meninggal. Sholat jenazah ini membuktikan bahwa orang setelah meninggal itu juga membutuhkan bantuan. Dengan cara apa? Berdoa, beribadah kepada Allah sebagai bentuk upaya kita. Sholat jenazah itu adalah sebuah kegiatan kita untuk memberikan pertolongan dalam bentuk doa kepada sang mayit. Tidak hanya itu, sholat jenazah juga memberikan kita peringatan, pengingat bahwa setiap manusia yang ada di dalam dunia itu akan meninggal selanjutnya. Yang kelima, yaitu pembahasan tentang kelas 9 semester 1, bagaimana keutamaan pentingnya kelas 9 semester 1, yaitu salah satu pembahasannya tentang keutamaan dalam mencari ilmu. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang dijelaskan bahwa Allah akan memberikan kelapangan kepada orang yang memberikan kemudahan dan kelapangan kepada orang lain. Kandungan ini bisa saya simpulkan bahwa orang yang berilmu itu bisa memberikan dampak manfaat kepada orang sekitarnya. Orang ilmu itu bisa memberikan kemudahan dan pengajaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Melalui ayat ini, Allah ingin mendidik para umatnya untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling memberikan ruang kepada orang yang masih berproses dalam menuntut ilmu. Memberikan ruang dan memberikan penghargaan kepada orang yang berani berpendapat, orang yang berani mengutarakan suara. Tidak hanya itu, di dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim itu menjelaskan bahwa Allah menjanjikan kemudahan jalan untuk menuju surga bagi orang-orang yang dalam menuntut ilmu. Yang keenam, etika pergaulan dan komunikasi Islami. Pendapat saya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa ayat tersebut mendorong kita untuk saling mengenal di tengah kebanyakan bermacam-macam kebudayaan, keberagaman, dan agama. Cara beretika dalam pergaulan yaitu dengan menebarkan sikap terpuji, saling toleransi, dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Komunikasi Islami yang dimana Allah telah mengajarkan kita dalam sebuah hadis yang bersabda, "Falyakun khairan aw liyasmut." Berbicara yang baik atau diam.
Islam, etika berkomunikasi secara Islami itu juga mempunyai aturan. Apa saja aturannya? Yaitu tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh mengucapkan hal-hal yang kotor, mengucapkan hal-hal yang menyakiti orang lain, ghibah, dan lain sebagainya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk beretika dan berkomunikasi secara baik, secara syariat Islam. Dalam materi ini, saya akan memberikan pemahaman kepada peserta didik bukan hanya mengenai tentang materi, namun juga aksi. Bagaimana saya akan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik mengenai tentang berkomunikasi dan beretika secara baik. Dan saya akan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai tentang sebab akibat tabur tuai dari apa yang telah dia lakukan, entah itu dari beretika, dan berkomunikasi kepada orang lain. Tabur tuai sebab akibat itu akan berdampak sendiri kepada diri sendiri. Dan upaya yang saya lakukan sebagai calon guru untuk peserta didik zaman sekarang yang bagaimana dia bisa memberikan pilah-pilih dalam pergaulan yang tidak benar. Pengarahan yang saya lakukan kepada peserta didik nanti akan saya lakukan dengan menampilkan video-video atau berita mengenai tentang kasus-kasus anak SMP atau anak SMA dari dampak apa yang telah dia lakukan dalam menjalankan pergaulan bebas, dalam menjalankan aturan-aturan yang tidak dilakukan, entah itu dari hamil secara di luar nikah, entah itu dari bagaimana mengubah persepsi mengenai tentang pendidikan dan lain sebagainya. Kegagalan yang telah disesalkan di akhir itu akan menjadi pendalaman secara pemahaman secara pendalam kepada peserta didik untuk sadar atas bagaimana pentingnya berpilah dan memfilterisasi pergaulan secara baik. Yang ketujuh, mengenai tentang iman madhab, materi ini sudah dijelaskan yang dicantumkan dalam buku kelas 9 semester 2, yang dimana pertama yang dibahas adalah mengenai tentang segi pengertian. Madhab merupakan aliran yang menentukan sebuah hukum dengan diikuti oleh seluruh umat Islam. Madhab adalah sebuah fatwa atau sebuah keputusan yang diputuskan oleh imam mujtahid mengenai tentang hukum sebuah kegiatan yang pasti juga dilandasi oleh Al-Quran dan hadis. Dan madhab bisa juga diartikan sebagai yang pertama, yaitu periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan ini dilakukan ketika pada masa zaman Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Sebenarnya, sejarah dengan bentuknya hukum-hukum Islam itu sudah ada pada masa zaman Rasulullah hingga pada zaman sekarang, yang dimana sejarahnya itu meliputi dari yang pertama, yaitu periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan ini dilakukan ketika pada masa zaman Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Yang kedua yaitu periode pembentukan. Periode pembentukan ini dizamani pada masa 4 imam madhab dan madhab-madhab lainnya di tahun 1 sampai 2 Hijriah. Yang ketiga yaitu periode keemasan. Periode keemasan ini ada pada tahun 3 sampai 9 Hijriah. Periode ini ditandai dengan banyak sekali imam-imam, ulama-ulama besar yang menisbahkan diri ke mazhab yang keempat. Yang keempat, yaitu periode kemunduran. Periode kemunduran ini ada pada tahun 10 sampai 13 Hijriah. Periode ini dibuktikan dari melemahnya kekuasaan muslim pada zaman akhir Daulah Utsmaniyah. Yang terakhir, yaitu pada masa periode kebangkitan. Periode ini dari zaman abad ke-14 Hijriah hingga sekarang, yang ditandai oleh munculnya para ulama-ulama yang berilmu hingga sebuah buku kitab-kitab yang pastinya masih sejalan dan selaras dengan syariat metodologi para 4 imam madhab. Setelah itu, apa saja
beberapa tokoh yang masuk dalam kategori 4 mazhab tersebut. Imam Hanafi adalah imam yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Imam Hanafi adalah seorang imam yang sangat memiliki ilmu yang luas. Abu Hanifah juga banyak mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan di Kufah. Sumber utama dalam pengajaran agama Islam Imam Abu Hanifah adalah Al-Quran, hadis, qiyas. Yang kedua yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 73 Masehi, 73 Hijriah hingga 179 Hijriah. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 105 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i juga memiliki karya-karya dalam sebuah bentuk buku, yaitu pertama Ar-Risalah, yang kedua adalah Ummu. Yang terakhir adalah imam urutan keempat, yaitu Imam Hambali. Sumber ilmu yang difatwakan dalam pengetahuan Imam Hambali yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, fatwa sahabat. Kedelapan adalah mengenai tentang keteladanan apa yang bisa kita ambil dalam sejarah kebudayaan Islam bangsa Syafawi dan bangsa Mughal dalam materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 semester 2. Keteladanan yang dapat saya ambil dalam dampaknya sejarah Syafawi, Daulah Syafawi dan Mughal yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya, di bangsa Mughal dibangun berbagai monumental sebuah kebudayaan seperti bangunan masjid, bangunan istana, makam, dan sebuah benteng. Dalam hal ini membuktikan bahwa kemajuan sebuah daulah itu tidak hanya tertuju pada sebuah militer atau politik saja, tapi juga dilandaskan dalam sebuah penguatan kelestarian sebuah keindahan budaya dan seni. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam jawaban soal UAS materi PSMP. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan video yang saya lakukan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.